Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irza Ardina Zoakia dengan NIM 22022083 akan mempresentasikan materi tentang nutrisi yang mengatur fungsi tubuh. Nutrisi yang mengatur fungsi tubuh yaitu vitamin, mineral, protein, dan air. Pengaturan fungsi tubuh merupakan proses yang sangat kompleks. Penting untuk diingat bahwa nutrisi dan fungsi saling terkait erat. Tidak ada satupun nutrisi yang dapat berfungsi sendiri. Oleh karena itu, pengaturan fungsi tubuh seringkali bergantung pada ketersediaan banyak nutrisi. Unit ini secara singkat membahas 4 kelas nutrisi yang terlibat dalam pengaturan fungsi tubuh, yaitu vitamin, mineral, protein, dan air. Baik, langsung saja kita kepada vitamin sebagai regulator. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, namun sangat penting untuk fungsi tubuh normal. Meskipun masing-masing vitamin memainkan peran spesifik dalam berbagai aktivitas tubuh, vitamin-vitamin tersebut seringkali bergantung satu sama lain untuk menjalankan fungsinya. Misalnya, vitamin tiamin dan niacin keduanya dibutuhkan sebagai koenzim penting untuk pelepasan energi. Namun, tiamin tidak dapat berfungsi menggantikan niacin, dan niacin juga tidak dapat berfungsi jika tidak ada aksi tiamin pada langkah sebelumnya. Vitamin juga dibutuhkan dan digunakan dalam jumlah tertentu. Kelebihan yang besar tidak memberikan manfaat apapun dan dalam beberapa kasus diketahui berbahaya. Misalnya efek toksik telah lama diketahui akibat kelebihan vitamin A dan vitamin D. Para peneliti juga telah mengidentifikasi kerusakan neurologis akibat konsumsi vitamin B6 dosis besar, pembentukan batu ginjal dan penghancuran simpanan vitamin B12 akibat megadosis vitamin C atau asam ascorbat juga telah dijelaskan. Megadoksis didefinisikan sebagai 10 kali jumlah harian yang direkomendasikan RDA untuk orang dewasa. Saat ini, tidak ada cukup informasi yang tersedia untuk menentukan tingkat racun semua vitamin pada anak kecil. Namun, jumlah tersebut tentunya lebih kecil dari jumlah yang dibutuhkan untuk menimbulkan gejala toksitas pada orang dewasa. Oleh karena itu, sebaiknya berhati-hati jika memberikan suplemen vitamin kepada anak, terutama yang mengandung zat besi, tanpa anjuran dokter karena jika berlebihan dapat menyebabkan penyakit serius atau kematian. Jika sedikit itu baik, maka banyak lebih baik adalah praktik yang berbahaya jika dibandingkan dengan mengonsumsi vitamin. Vitamin telah menjadi perhatian banyak media dipromosikan sebagai obat untuk berbagai kondisi termasuk kanker, flu biasa, kelelahan, depresi, dan penyakit mental. Banyak orang mengkonsumsi vitamin dan memberikannya kepada anak-anak mereka sebagai bioplis asuransi. Meskipun vitamin dapat melengkapi pola makan yang untung-untungan, vitamin tidak boleh dianggap sebagai pengganti asupan nutrisi yang cukup. Ada beberapa alasan mengapa suplemen saja tidak dapat mengimbangi pola makan yang tidak memadai. Suplemen vitamin atau mineral tidak menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Juga tidak menyediakan kalori atau protein apapun yang penting untuk pertumbuhan anak. Selain itu, pola makan seringkali kekurangan serat, asam amino esensial, dan asam lemak esensial yang tidak dapat diperbaiki dengan suplemen vitamin atau mineral. Selain itu, mungkin terdapat zat-zat yang belum diketahui namun penting yang berasal dari makanan yang tidak termasuk dalam sebagian besar sediaan vitamin atau mineral. Kemudian,
Ada vitamin dalam metabolisme energi. Vitamin dalam metabolisme energi. Pelepasan energi secara perlahan dan stabil penting untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan tubuh. Jika energi dilepaskan secara sembarangan, sebagian besar energi akan hilang dalam bentuk panas. Karena anak-anak membutuhkan jumlah energi yang lebih besar per ponnya, mereka tidak boleh kehilangan energi dengan cara seperti itu. Vitamin utama yang terlibat dalam pengaturan metabolisme untuk pelepasan energi adalah tiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenan. Keempat vitamin ini merupakan komponen koenzim penting yang berperan sebagai tim pelepasan energi dan karbohidrat dan lemak. Namun mereka bukan satu-satunya nutrisi yang terlibat dalam proses ini. Semua nutrisi lain yang diperlukan juga harus tersedia dalam jumlah yang cukup pada waktu yang dibutuhkan. Kemudian, vitamin dalam reproduksi dan pertumbuhan sel. Dua vitamin yang sangat penting untuk pertumbuhan sel adalah folasin dan kobalamin atau B12. Kedua vitamin tersebut berpartisipasi dalam sintesis DNA dan RNA, yang merupakan bahan kimia yang memberikan pola pembelahan dan pertumbuhan sel. Begitu pentingnya vitamin ini untuk pembelahan dan pertumbuhan sel sehingga kekurangannya akan segera terlihat pada jaringan yang sering diganti, seperti sel darah merah atau sel yang melapisi usus. Anak kecil mungkin dianggap berisiko mengalami defisiensi folasin dan B12. Kedua vitamin tersebut diperlukan untuk sintesis protein dan selalu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar selama periode pertumbuhan yang cepat. Fakta bahwa B12 hanya ditemukan pada makanan yang berasal dari hewan juga harus dipertimbangkan. Keluarga harus merencanakan makanan vegetarian anak-anak dengan hati-hati untuk memastikan makanan tersebut mengandung cukup vitamin B12 dan nutrisi yang penting lainnya. Suplemen vitamin B12 biasanya direkomendasikan bila tidak ada produk hewani yang disertakan dalam makanan anak-anak. Pola makan vegetarian diklasifikasikan berdasarkan sejauh mana pola makan tersebut mencakup makanan hewani. Lakto-ovo vegetarian makanan dari susu dan telur disertakan. Lakto vegetarian makanan dari susu disertakan namun tidak termasuk telur. Ovo vegetarian termasuk telur, namun tidak ada produk susu. Vegan tidak ada makanan sumber hewani yang dikonsumsi termasuk bahan-bahan seperti madu dan gelatin. Kemudian ada vitamin yang mengatur pertumbuhan tulang. Mineral kalsium dan fosfor merupakan komponen struktural utama tulang dan gigi. Namun, pertumbuhan tulang bergantung pada sejumlah nutrisi lain sebagai pengaturnya, antara lain vitamin A, C, dan D. Vitamin A mengatur penghancuran sel-sel tulang tua dan penggantinya dengan sel-sel baru. Proses ini dikenal sebagai remodeling. Vitamin C berfungsi dalam dua cara dalam pembentukan jaringan tulang. Vitamin D diperlukan untuk penyerapan kalsium dan fosfor, unsur utama tulang dan gigi. Hal ini juga diperlukan untuk memastikan tingkat kalsium dan fosfor darah yang cukup yang memungkinkan pengendapan mineral ini di tulang dan gigi. Kemudian ada vitamin yang mengatur fungsi neuromuskular. Vitamin berperan dalam fungsi neuromuskular baik melalui sintesis atau neurotransmitter, pembawa pesan kimiawi, atau melalui pertumbuhan atau pemeliharaan sel-sel saraf. Vitamin B6 dan vitamin C, tiamin, dan niacin mengatalisis sintesis neurotransmitter yang membawa pesan listrik ke seluruh organ dan mengatur aktivitas saraf otot. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kelainan neurologis.
Vitamin B6 dan B12 diperlukan untuk pembentukan dan pemeliharaan selubung mielin. Lapisan isolasi yang mengelilingi sel-sel saraf dan oleh karena itu sangat penting untuk perkembangan bayi dan anak kecil. Pembentukan dan pemeliharaan selubung mielin yang salah mengakibatkan jalur impuls saraf yang tidak normal, yang dapat menyebabkan mati rasa, gemetar, atau kehilangan koordinasi. Para peneliti telah menetapkan bahwa defisiensi folasin pada ibu dapat mengakibatkan berkembangnya bibir sumbing, langit-langit mulut sumbing, atau cacat tabung saraf selama beberapa bulan pertama kehidupan janin. Cacat tabung saraf umumnya dikenal sebagai spina bifida, mengakibatkan pembentukan tulang belakang atau saraf dan tulang dan otot tidak lengkap. Folasin mudah ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk, stroberi, sayuran seperti bayam, asparagus, kacang-kacangan, dan polong-polongan kering, dan produk gandum utuh yang diperkaya. Vitamin prenatal juga mengandung folasin, namun cacat tabung saraf seringkali terjadi sebelum ibu menyadari bahwa dirinya hamil. Akibatnya, banyak makanan dan produk biji-bijian kini difortifikasi dengan folasin sebagai tindakan pencegahan. Kemudian ada vitamin yang mengatur pembentukan darah. Berapa vitamin berperan penting dalam pembentukan sel darah dan hemoglobin. Hemoglobin pigmen merah sel darah merah, membawa oksigen ke seluruh sel tubuh dan membawa produk limbah karbon dioksida keluar dari sel ke paru-paru. Vitamin yang dibutuhkan untuk produksi sel darah merah dan hemoglobin adalah vitamin E, asam pantotenat, vitamin B6, piridoksin, folasin, vitamin B12, dan kobalamin. Kemudian ada mineral sebagai regulator. Banyak fungsi tubuh yang memerlukan kehadiran mineral tertentu. Mineral yang terlibat dalam proses regulasi biasanya merupakan bagian dari enzim atau koenzim atau dapat mekatalisis aksinya dan oleh karena itu dibutuhkan dalam jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan yang dibutuhkan untuk membangun atau memperbaiki jaringan tubuh. Mineral dalam metabolisme energi mineral juga berperan penting dalam pelepasan energi yang stabil dan efisien. Proses metabolisme energi atau produksi, penyimpanan, dan pelepasan bergantung pada jumlah yang cukup, itu fosfor, magnesium, iodium, dan besi. Fosfor diperlukan untuk produksi enzim dan koenzim yang diperlukan untuk metabolisme pelepasan energi dan juga untuk pembentukan adenosin trifosfat atau ATP, zat kimia yang menyimpan energi potensial dalam sel-sel tubuh. Mineral lain, magnesium, diperlukan untuk penyimpanan dan pelepasan energi yang terperangkap dalam ATP. Yodium merupakan salah satu komponen hormon tiroksin dan berperan penting dalam mengendalikan laju penggunaan energi oleh tubuh untuk aktivitas yang tidak disengaja atau laju metabolisme basal. Zat besi adalah komponen dalam salah satu sistem enzim utama yang terlibat dalam tahap akhir metabolisme energi. Kemudian ada mineral dalam sel reproduksi dan pertumbuhan. Mineral yang dibutuhkan untuk reproduksi dan pertumbuhan sel meliputi fosfor, magnesium, dan seng. Fosfor adalah komponen struktural DNA dan RNA. Magnesium diperlukan baik untuk sintesis DNA maupun sintesis protein dari pola yang disediakan oleh DNA. Seng berfungsi sebagai bagian dari sistem enzim yang harus aktif selama sintesis DNA dan RNA. DNA memungkinkan sel untuk berproduksi dan mensintesis protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Seluruh tidak boleh disalin, dipindai, atau diduplikasi. Seluruh atau sebagian. Karena
Kemudian ada mineral yang mengatur fungsi neuromuskular. Transmisi impuls saraf dari sel saraf ke sel saraf atau dari sel saraf ke otot bergantung pada adanya natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Natrium dan kalium berperan mengubah muatan listrik pada permukaan sel saraf, memungkinkan transmisi impuls saraf ke sel otot yang pada gilirannya menyebabkan otot berkontraksi. Kalsium diperlukan untuk pelepasan banyak neurotransmitter dari sel-sel saraf dan untuk kontraksi otot yang sebenarnya. Sedangkan ATP yang mengandung fosfor sebagai komponen struktural menyediakan energi yang mungkin terjadinya kontraksi. Natrium, kalium, dan magnesium meningkatkan fase relaksasi kontraksi otot. Selain itu, magnesium juga membantu mengatur aktivitas neuromuskular. Kemudian ada mineral dalam pembentukan sel darah. Maaf, maksud saya mineral dalam pembentukan darah. Beberapa mineral memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan suplai darah yang sehat, yang bertanggung jawab untuk mengangkut semua mineral pengatur ke seluruh tubuh. Zat besi merupakan bagian struktural dari hemoglobin yang merupakan komponen utama darah. Tembaga membantu penyerapan zat besi dan penggabungannya ke dalam hemoglobin. Kalsium juga diperlukan untuk produksi zat yang memicu pembentukan darah. Kemudian ada protein sebagai regulator. Protein adalah salah satunya kelas nutrisi yang dapat menjalankan ketiga fungsi umum nutrisi. Yang pertama itu protein dalam metabolisme energi dan regulasi pertumbuhan. Protein atau asam amino merupakan komponen penting dari enzim dan beberapa hormon sehingga memainkan peran utama dalam pengaturan metabolisme energi. Tubuh harus memiliki pasokan protein yang cukup untuk memproduksi enzim dan hormon penting ini. Hormon adalah zat yang disekresikan oleh kelenjar untuk bekerja pada jaringan lain di tubuh. Dengan demikian, mereka mengatur banyak fungsi tubuh meskipun tidak semua hormon terdiri dari asam amino. Dua hormon yang bergantung pada asam amino, tiroksin dan insulin diperlukan dalam metabolisme energi. Kemudian, air sebagai pengatur. Makanan yang dikonsumsi harus dipecah menjadi nutrisi sederhana sebelum digunakan oleh tubuh. Proses ini disebut pencernaan dan melibatkan kombinasi langkah mekanis atau mengunyah dan kimia. Kombinasi makanan diubah selama pencernaan kimiawi ketika air ditambahkan pada tempat yang tepat dalam molekul protein, lemak, dan karbohidrat untuk memecahnya menjadi unit-unit yang cukup kecil untuk diserap dan digunakan oleh sel. Oleh karena itu, air sangat penting untuk banyak proses dan berfungsi sebagai media terjadinya reaksi kimia. Setelah makanan dicerna, nutrisi diserap dan dibawa dalam larutan melalui darah dan getah bening ke sel. Sekali lagi, air berfungsi sebagai agen pengangkut utama dan terdiri dari seluruh cairan tubuh termasuk darah, getah bening, dan cairan jaringan. Air juga berperan besar dalam membersihkan tubuh dari bahan limbah larut yang dibuang melalui urin, yaitu 95% air. Air juga membantu mengatur suhu tubuh selama perubahan kondisi lingkungan dan panas terkait aktivitas produksi. Penting agar anak-anak diberi air putih daripada jus atau minuman manis lainnya karena gula sangat mengurangi penyerapan air. Baik, dari materi yang saya sampaikan tadi, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa semua fungsi tubuh diatur oleh nutrisi. Misalnya, energi tidak dapat disalurkan, diproduksi, atau dilepaskan dari karbohidrat.
protein, dan lemak tanpa katalis nutrisi tersebut tertentu langkah-langkah yang berurutan. Jaringan baru seperti tulang, darah, atau otot tidak dapat terbentuk kecuali tersedia vitamin, mineral, dan protein tertentu untuk menjalankan fungsi utamanya dalam setiap proses ini. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, namun sangat penting untuk fungsi tubuh normal. Meskipun masing-masing vitamin memainkan peran spesifik dalam berbagai aktivitas tubuh, vitamin-vitamin tersebut seringkali bergantung satu sama lain untuk menjalankan fungsinya. Banyak fungsi tubuh juga memerlukan kehadiran mineral tertentu. Mineral yang terlibat dalam proses regulasi biasanya merupakan bagian dari enzim atau koenzim atau dapat mengkatalisis aksinya dan oleh karena itu dibutuhkan dalam jumlah jauh lebih kecil dibandingkan yang dibutuhkan untuk membangun atau memperbaiki jaringan tubuh. Mineral dalam metabolisme energi, mineral juga berperan penting dalam pelepasan energi yang stabil dan efisien. Baik, sekian penyampaian dari materi dari saya. Eh, Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan ataupun kejanggalan dalam proses video pembelajaran ini. Saya Irza Ardina Zoakia mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.